putri yang saleh. Kembali lagi di Oke Bos. Ini dia ada artikel. Waktu itu April pernah divonis untuk susah punya anak. Looking to visual. Setelah 8 tahun, ternyata April Yasmin sempat divonis susah punya anak. Gimana Pak Ustadz, Teh April ceritanya? Iya, jadi waktu itu kurang lebih tuh setahun pernikahan. Ustadz ini anak satu-satunya, jadi Siapa anak satu-satunya? Ustadz. Oh Pak Ustadz tuh anak satu-satunya. Iya. Jadi mau nggak mau kan dapetin cucu dari aku, kalau nggak dari mana lagi gitu. Iya. Jadi kasihan orang tua juga udah sakit gula kan orang tuanya Ustadz. Terus akhirnya aku setelah setahun pernikahan belum hamil juga periksa ke dokter. Nah disitulah dokter periksa itu bahwa kasusnya aku tuh banyak. Jadi kayak PCOS, terus ada penyumbatan di kedua-dua tuba falopi, terus udah gitu juga hormonnya juga nggak bagus. Jadi banyak banget sampai dokter bilang bahwa ini akan divonis untuk sulit punya anak gitu. Waktu itu aku ngedrop banget sampai Ustadz tuh kasih semangat gitu, artinya Ustadz tuh tetap bilang aku nggak pernah maksa kamu loh untuk punya keturunan, jadi nggak usah terlalu dipikirin gitu. Terus sampai aku sempat suruh Ustadz udah nikah lagi aja deh gitu, karena aku tuh kalau sayang sama seseorang aku lebih mentingin kebahagiaannya dia gitu daripada aku. Jadi udah nggak apa-apa nikah lagi aja. Terus Ustadz bilang enggak, aku nggak mau gitu. Kita udah ambil keputusan bareng-bareng, jadi kita jalanin bareng-bareng. Terus akhirnya ya udah Ustadz setiap hari dia pulang ceramah dia lihat aku pasti lagi nangis. Dan dia selalu bilang, udah kalau nangis terus-terusan kayak gini aku juga gak kuat, kita bakalan nangis berdua. Jadi kamu sekarang harus move on, kamu cari kegiatan, gak usah pikirin anak. Cari kegiatan aja yang bikin kamu happy gitu. Ya udah dari situ teman-teman juga semua support, dan aku cuma minta setiap orang jangan pernah ada yang tanya April kapan punya anak gitu, karena itu bikin aku drop lagi. Nah dari situ udah berlanjut lagi, akhirnya kita ke program. Aku tanya sama dokter, jadi kalau dengan kasus seperti saya ini solusinya apa gitu. Nah dokter bilang oke, kita operasi laparoskopi, kita lihat bagaimana di dalam keadaannya. Nanti setelah itu kita baru lihat program apa yang bisa dilakukan. Jadi waktu itu kedua tuba falopi bermasalah, tapi yang satu di tengah, satu di ujung. Nah Ustadz cuma minta yang di ujung ini diakalin aja dulu. Yang di sini sudah dipotong. Akhirnya alhamdulillah bisa hamil sultan gitu. Walaupun kehamilan sultan itu cuma dikasih waktu sama dokter tuh 6 bulan. Jadi kalau lebih dari 6 bulan tidak ada kehamilan, harus operasi lagi, harus diangkat, otomatis itu dua-duanya aku jadi perempuan yang steril gitu. Gak bisa hamil dengan cara normal. Tetapi alhamdulillah sebelum 6 bulan itu Allah kasih. Allah kasih, jadi wah bersyukur banget Allah kasih. Dan program kedua 4 tahun setelahnya aku cuma ikhtiar sama Allah, ya Allah ini salah satu bentuk ikhtiar aku, pengen punya anak lagi, tapi apapun yang terjadi di depan gak apa-apa, Allah mau kasih aku apa, karena aku udah happy banget dikasih sultan 1. Terus kita program bayi tabung ya, karena memang udah begitu diperiksa salurannya memang harus dioperasi lagi, jadi aku melakukan operasi lagi. Dan sudah steril gitu, udah nggak bisa kecuali program bayi tabung. Dan pas bayi tabung dites ternyata mengandung anak kembar. Itu tuh rasanya aku tuh sampai nangis, sampai saat ini tuh kayak ngelihat anak-anak gitu, kayak ya Allah ini doa saya itu punya anak tapi nggak tahu bisa kembar atau enggak gitu. Tapi Allah kasih hadiah yang berlebih banget sampai sekarang aku tuh udah tugas aku adalah nemenin anak-anak, banyak bersyukur gitu. Itu fotonya. Ini dia anak-anak. Namanya siapa Pak Ustadz? Yang kembar namanya siapa Pak Ustadz? Yang pertama kan Sultan. Iya Sultan yang pertama, terus yang kembar tuh Akil sama Mahir. Jadi udah 3 ya Pak Ustadz Sudah ya? 3. Oh ya. Gak ada yang tidak mungkin. Ya. Kalau kehendak Allah ada ya kun fayakun. Jadi di situ kita diuji sebetulnya Vi, bagaimana sebagai suami istri itu menghadapi berbagai macam keadaan, situasi, kondisi yang tidak gampang ya. Saya yang waktu itu pengen banget punya anak ya. Kemudian April yang diuji oleh Allah hampir 1 tahun lebih. Dan saat itu April bukan putus asa, tapi dia memberikan pilihan kepada saya.
saya akan temani kamu. Silahkan kamu berpoligami. Siapa tahu kamu dapat anak dari istri kamu yang berikutnya. Mbak April Wow. yang menyarankan, Mau. Dia yang menyarankan. Dan itulah penyesalan saya sekarang, Vi. Gua nyesel kenapa nggak gua ambil dulu gitu. Lu bagaimana sih? Gua nyesel banget. Ya. Kan tau Ya, begitu ya, gua ya. ambil tuh. Enggak. Sebenarnya Ustadz punya kesempatan kawin lagi tuh 2 kali. 2 kali. Iya, jadi waktu itu aku sempat sebelum hamil anak-anak ini, aku sempat mimpi mati yang setiap hari itu selama 3 hari berturut-turut. Jadi menandakan bahwa aku akan mati gitu. Sampai aku telepon dia tengah malam gitu saat masih ada di Bandung waktu Ya. itu ya. Gitu, aku mimpi dan ini berkali-kali gitu. Tapi ya udah kalau emang ini waktunya mungkin gitu aku minta maaf. Segala kekurangan aku maafin, terus aku kasih wasiat. Jadi aku kasih wasiat waktu itu, Ustadz boleh nikah sama perempuan yang cantik, yang tahfiz Quran, yang bisa ngurusin anak aku. Terus udah gitu Untuk berupa wasiat. aku nelfon. wasiatnya. Kalau dia meninggal kan kita nggak tahu namanya umur kan. Ya. Dia kasih wasiat, boleh kamu nikah lagi yang cantik cari. Duh, Masya Allah, Vi. Ini yang bener nih ya. Ini beneran, gue gak bohong. Bener, cantik. Terus hafal Quran. Iya. Hafiz Quran, apalagi tuh ya? Hafal Quran. Terus udah gitu ya yang bisa ngurusin kamu dan anak-anak. Pokoknya kamu sama anak harus bahagia, happy. Terus Tapi jawaban Pak Ustadz waktu itu, dia nggak mau lagi, dia nangis lagi, dia bilang dia nggak mau. Ya, karena awas nyesel lagi nih ya. Udah stop nih. Vicky, Raffi, kenapa gua nangis waktu itu? Nah. Karena syaratnya kan kalau dia udah nggak ada. Iya. Saya ini melihat perjuangan Pak Ustadz sama Teh April nih begitu sangat luar biasa. Jujur dari dalam hati saya Pak Ustadz. Nih saya padanya bicara. Iya. Saya tuh udah lelah sama petualangan cinta saya. Serius masa? Mau dari siapa, dari negara mana, itu udah pernah saya merasakan pernikahan dengan dia. Masya Allah. Tapi di saat akhir-akhir ini Pak Iya. Ustadz, saya ingin memperjuangkan cinta saya hanya untuk satu orang Pak Ustadz. Walaupun saya tahu keluarganya itu tidak setuju sama saya. Kalau boleh saya tahu, Iya. Vicky ini sama siapa rencananya? Orangnya Pak Ustadz. Iya. Kalau Vicky jadi sama Sahila, Vi, saya janji akan memberikan biaya pernikahannya. Karena biaya pernikahan di KUA cuma 200.000. Kalau saya sama Sahila menurut Pak Ustadz, apakah mungkin ada gambaran sedikit kecocokan Pak Ustadz? Ya, kalau tanpa Sahila kamu sudah bahagia, buat apa kamu menambah penderitaan dia? Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Teh April. Ya, benar, itu kata kunci dari Pak Ustadz. Bener juga nangis. Ya udah, lu kan bisa sama-sama nanti kalau memang niatnya bener kayak Pak Ustadz tuh. Ya. Laki-laki itu kalau bener ya tunjukkan. Iya. Kalau memang masih ada orang tuanya, temui orang tuanya. Bicara baik-baik kayak April, yang tadinya April cuek, Teh April sekarang udah. Laki-laki itu diajarkan buat apa? Buat berani. Berani bertanggung jawab. Dari mulai kapan? Dari mulai punya rasa cinta kepada orang yang dicintainya. Datang ke orang tuanya, minta baik-baik sama anaknya. Lalu kemudian tentukan tanggal akad nikahnya. Begitu. Jadi nggak usah pacaran-pacaran Gak dulu usah ya Pak pacaran. Ustadz ya? Pacaran itu belum tentu membuat hubungan pernikahan awet. Ada orang yang cinta datang saat menikah. Benar. Setelah itu kita tahu kekurangan kita masing-masing. Dan orang menikah itu bukan berarti untuk menjadi manusia sempurna seutuhnya. Tapi saling menyempurnakan dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh pasangan masing-masing. Dan kekurangannya pun. Benar. Sekarang gini aja, udah nggak usah begini-begini. Nah, sama-sama sekarang kita mohon Pak Ustadz pimpin doanya untuk Indonesia, untuk dunia. Agar COVID-19 dan diberikan jauh-jauh dari kita dan kita diberikan kesehatan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah.
maafkan segala kesalahan dan kekhilafan kami semua. Wahai Allah, Engkau yang memiliki makhluk yang bernama COVID-19. Tanpa izin-Mu tidak akan pernah ada makhluk itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari bala, dari musibah, bencana dan malapetaka. Pandang kami ya Rabb dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandang kami dengan pandangan cinta-Mu. Rahman Rahim-Mu ya Allah. Angkat segala bala dari dunia ini ya Allah. Angkat musibah dari negeri Indonesia ini. Sabarkan hati kami semua. Tabahkan kami dalam menerima ujian cobaan yang Engkau titipkan kepada kami. Di sini kami baru sadar, kami baru tahu betapa sungguh lemahnya kami ya Allah. Betapa sungguh lemahnya kami ya Allah. Betapa sungguh lemahnya kami ya Allah. Kami tidak memiliki daya, kami tidak memiliki upaya, kami tidak memiliki kekuatan. La haula wa la quwata illa billah, kecuali atas izin-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Teh April. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan wabah COVID-19 atau wabah corona jauh-jauh dari dunia ini. Amin. Sampai ketemu lagi, maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap.